Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada dosen pembimbing Pak Dr. Bas Otola dan kepada guru pamong yaitu Bu Haja Nelly Tamrin. Nah, untuk mempresentasikan di sini RPP atau langkah-langkah pembelajaran di sini, yaitu yang pertama yaitu ada judulnya di depan bagian atas. Setelah itu ada lokasi sekolah, di mana di sini saya mengajar di UPT SMA Negeri 18 Bone. Dan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Materi pokok kebetulan yang saya ambil di sini yaitu masih tentang malaikat selalu bersamaku atau iman kepada malaikat dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Nah, di sini selanjutnya yaitu dengan tujuan kompetensi dasarnya yaitu yang KI3 yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah, dan yang keduanya yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Dilanjut dengan tujuan pembelajaran, di sini ada 4. Yang pertama yaitu setelah peserta didik melakukan pembelajaran yaitu meyakini keberadaan malaikat Allah sesuai dengan ajaran agama Islam dengan benar. Yang kedua, mewujudkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik, dan menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Dan yang keempat, yaitu menampilkan perilaku berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 285 dan surah, kalau untuk yang materi di sini, yaitu RPP kedua di sini, yaitu surah Tahrim ayat 6. Nah, media yang digunakan di sini yaitu lembar kerja, worksheet, ataukah Al-Quran, sedangkan alat atau bahan media di sini yaitu menggunakan papan tulis, spidol, laptop, Infocus, dan kebetulan di sekolah kami itu ada program gubernur yaitu Smart School, jadi kami bisa menggunakan yaitu Smart TV. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku Kemendikbud kebetulan yang ada di sekolah tahun 2016, tetapi di sini saya sudah tambah dengan tahun yang terbaru yaitu tahun 2019, dan dengan referensi yang lain seperti jurnal dan pemutaran video. Nah, sebagai langkah pendahuluan di sini yaitu melakukan salam pembuka, berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik, serta menanyakan kabar peserta didik. Dan berikutnya yaitu mengaitkan atau persepsi, yaitu mengaitkan dengan materi-materi minggu kemarin. Dilanjut dengan memberikan motivasi. Kita masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti di sini yaitu diawali dengan kegiatan literasi, di mana di sini siswa atau disuruh untuk membaca surah yang akan dibahas nantinya. Setelah itu critical thinking, di mana di sini menampilkan suatu gambar untuk memicu nalar siswa, yaitu cara berpikir kritisnya siswa. Dan setelah dilanjut dengan kolaborasi atau pembagian kelompok, di mana di sini saya menggunakan metode mind map, yaitu di mana di sini untuk memecahkan, untuk bagaimana caranya bisa memahami isi di dalamnya, yaitu pembagian materi, siswa bisa menjelaskan nama dan tugas malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, serta perilaku atau cerminan beriman kepada malaikat. Setelah itu dilanjut dengan komunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu creativity, yaitu dengan menyimpulkan dari materi yang dibahas hari ini. Kemudian beralih ke kegiatan penutup, di mana di sini diberikan sebagai refleksi serta membuat ringkasan
dan melakukan evaluasi atau LKPD serta memberikan motivasi, misalkan pertemuan berikutnya materi ini yang akan dibahas dan ditutup dengan doa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan untuk Ibu Haja. Ya, sangat bagus. Ya, sangat. Terus selanjutnya dipersilakan Ibu Haja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Mirianti. Ya. Terima kasih sudah memaparkan apa yang Ibu sudah susun di RPP. Saya langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Ibu di sini mengambil model apa ya? Model PBL. PBL. Problem ya. Nah, boleh ceritakan sintaknya? Di mana di sini peserta didik diberikan suatu masalah. Setelah itu kegiatan perencanaan kegiatan kelompok dilanjut dengan membimbing melaksanakan investigasi, dan yang keempat yaitu mengembangkan hasil pelaksanaannya, dan yang terakhir yaitu analisis atau evaluasi. Oke, baik. Tadi Ibu sudah membacakan tujuan dari materi. Apa yang Ibu inginkan dari tujuan ini? Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik mampu meyakini keberadaan malaikat sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu perilaku yang dapat dicermati dalam materi beriman kepada malaikat, serta menganalisis maknanya beriman kepada malaikat. Dan yang keempat yaitu menampilkan contoh perilakunya, cerminannya setelah mempelajari materi iman kepada malaikat. Apakah selama ini tujuan selama Ibu mengajar jadi guru, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu tercapai? Ada yang mungkin yang di poin D di sini, dari di antara beberapa kelas ada yang tercapai tujuannya dan ada juga yang tidak. Bagaimana mengatasinya itu Ibu Mirianti yang belum? Yang belum minimal diberikan pengayaan atau diberikan arahan atau tindak lanjut dalam bentuk yang selama ini Ibu lakukan. Yang pertama diberikan kalau misalnya pengayaan, bagaimana bentuk pengayaannya? Dalam bentuk LKPD serta pengarahan. Itu tindak lanjut dari pengayaan. Kalau misalnya di siswa ini kan ada 3 tingkatan, ada siswa high, ada yang low, dan ada yang di tengah. Bagaimana Ibu memperlakukan mereka? Berbeda. Berbedanya di mana? Mungkin yang rendah diberikan perhatian yang lebih, ya. Yang tengah ditambah perhatiannya atau motivasinya, serta yang tinggi hanya diberikan arahan. Oke, terkait dengan itu yang siswa yang terkait dengan ranah kognitif. Ini yang terkait dengan ranah kognitif. Bagaimana Ibu bisa memberikan tes, maksudnya asesmen formatif di antara 3 tingkatan ini? Bagaimana? Misalnya begini, Ibu memberikan tes soal objektif. Bagaimana untuk mereka 3 tingkatan ini yang Ibu katakan tadi diadakan cara yang berbeda? Kalau dilihat dari sisi pemberian ulangan hariannya, bagaimana? Contoh, yang tinggi, mungkin ada soal yang mengatakan tuliskan ayat ini atau jelaskan ayat ini, tetapi yang rendah itu dia tidak mampu, makanya hanya disuruh baca saja. Ketika yang tinggi dia bisa membacanya dengan baik dan dia bisa misalkan ada yang bisa menghafal, tapi dia tidak bisa, dia hanya bisanya membaca, ya disuruh membaca. Tapi masih ada yang tidak lancar, disuruh hanya menulis. Oke, baik. Terkait dengan terakhir ini,
teori, kembali saya ke teori belajar. Karena yang saya tanyakan ini yang menyangkut tentang apa kompetensi pedagogi. Terkait dengan teori belajar, teori ini belajar ini banyak, ada behavior, ada lain dan sebagainya, ada kognitif, terus ada humanistik dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan behavioristik, Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan teori behavioristik ini di dalam pembelajaran Ibu, kegiatan sehari-hari? Untuk behavioristik di sini kan diberikan yang pertama itu diberikan stimulus. Misalkan sebagai gambaran, sebagai pedoman kerja, dan setelah itu dari stimulus respon atau reaksi peserta didik tersebut terhadap gambar atau fenomena tersebut. Minta dibacakan Ibu Andi Merianti terkait ayat-ayat yang terkait dengan materi Ibu tadi, terus dituliskan ya. Silakan dibaca dulu, kemudian ditulis, baru kirim foto, dikirim ke saya. Terima kasih. Di sini ada 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah At-Tahrim, yaitu yang saya bacakan di sini yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadi mir rasulihi wa qalu sami'na wa ta'na kufranaka rabbana wa alaikal masir. Cukup Pak? Ya, terima kasih Bu Hajah. Apa yang diajar? Bidang studi apa, Bu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kalau Ibu mengajar itu ada 3 bentuk pengajaran, ada keras, ada sedang, ada lembut. Yang mana dipakai? Pakai sedang. Hah? Mayoritas sedang. Ya, jadi artinya apa itu sedang? Tidak keras juga dalam mendidik, dalam memberikan pembelajaran, dalam memberikan materi, dalam memberikan tindakan. Kalau anak-anak nakal, mau di apa? Kalau ini kan tingkat SMA. Tingkat SMA lebih ke nasihat atau arahan. Oh, kalau dia sedang, tidak ada yang lebih bagus dan sedang kalau mengajar orang. Sebagaimana dicontohkan Nabi, mengajar apalagi ajaran agama itu harus kita lembut ya, supaya anak-anak itu berbekas dalam hatinya. Kalau kita tidak lembut, itu nakal juga anak-anak itu. Kalau lembut itu Ibu jauh-jauh diperhatikan sama siswa, dihormati, dihargai. Tapi kalau keras atau sedang kita mengajar itu, dia sumpah-sumpah itu anak kita. Mudah-mudahan ibu guru bocor pak motornya. Iya, sumpah-sumpah. Jadi itu kalau bentuk pengajaran, ya. Jadi kalau apalagi, saya bertanya tadi sudah ditanya semua Ibu ini, ya, Ibu Haja Nelly. Saya kira itu saja. Jadi apa yang disarankan Ibu Haja itu silakan ditulis ayatnya itu baru dikirim sama ini pakai tulisan tangan Bu ya. Oke. Ya, cukup bagus semua Bapak dan Ibu saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Haja Nelly Tamrin MPD. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menutup pertemuan kita ujian tahap 1 ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.